Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mulai, saya mau ada pantun sedikit. Pagi-pagi minum air hangat, Cakep, tidak Cakep, lupa menyantap coklat. cakep. cakep. Assalamualaikum wahai sahabat, Waalaikumsalam. Usul. kami siap tampil dengan semangat. Yang terhormat Bapak dosen mata kuliah evaluasi dan pengukuran, dan yang saya hormati rekan-rekan anggota kelompok pada sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat Zoom kegiatan presentasi tugas kelompok mata kuliah evaluasi dan pengukuran. Perkenalkan, saya Wado Rostiana Rasia yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi presentasi sore hari ini. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Bapak Lara Rahmani, ada Ibu Mulyani, dan saya sendiri, Ibu Wado Rostiana Rasia. Adapun tema atau materi kelompok kami sore hari ini adalah mereview jurnal JI12, yaitu tentang pengembangan model manajemen pembelajaran untuk guru sains di Provinsi Roi Et, Thailand. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja izinkan kami untuk mempresentasikan materi kelompok kami. Yang akan menjadi pemateri pertama yaitu Bapak Lara Rahmani. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan review artikel ilmiah J12 berjudul pengembangan model manajemen pembelajaran untuk guru sains di Provinsi Roi Et, Thailand. Kami terdiri atas 3 orang, saya sendiri, kemudian Wado Rostiana dan Ibu Mulyani. Ringkasan eksekutif pengembangan model manajemen pembelajaran untuk guru sains. Tujuan penelitian ini, tentang penelitian ini, subjek terdiri atas 30 guru IPA sekolah dasar yang berasal dari 20 sekolah di Provinsi Roi Et, Thailand. Tujuan adalah untuk menciptakan model manajemen pembelajaran bagi guru sains sekolah dasar yang mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi manajemen pembelajaran pengajar sains di Provinsi Roi Et, Thailand. Temuan model manajemen pembelajaran sains terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, survei. Yang ketiga, justifikasi. Yang keempat, deskripsi rinci. Dan yang kelima, evaluasi. Implikasi, ketika semua standar dipertimbangkan, persyaratan akurasi mencakup nilai rata-rata tertinggi. Latar belakang, pentingnya literasi sains di era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Literasi sains dipandang sebagai kemampuan memahami, menerapkan, dan mengevaluasi pengetahuan sains untuk memecahkan masalah kehidupan nyata. Pembelajaran masih didominasi metode ceramah. Siswa lebih banyak menghafal daripada berpikir kritis. Siswa kurang dilatih melakukan penyelidikan ilmiah. Guru belum banyak menggunakan pembelajaran inovatif. Siswa kesulitan menghubungkan konsep sains dengan kehidupan sehari-hari. Berbagai strategi pembelajaran inovatif telah dikembangkan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan kajian mengenai kemampuan guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, khususnya pembelajaran sains di sekolah dasar sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan. Research gap dan kerangka teori. Research gap yang pertama,
kesenjangan antara kebijakan dan implementasi pembelajaran. Yang kedua, kesenjangan dalam kompetensi profesional guru. Yang ketiga, kesenjangan dalam kompetensi profesional guru. Dan keempat, belum banyak bukti empiris yang menggambarkan kondisi guru sekolah dasar sesuai dengan implementasi kurikulum yang berlaku. Kerangka teori konseptual pengembangan model manajemen pembelajaran terdiri atas teori kompetensi profesional guru, teori manajemen pembelajaran, teori pembelajaran abad ke-21, dan konsep public mean dan perilaku dalam pembelajaran atau behavior toward teaching. Tujuan penelitian dan peta hipotesis. Yang pertama, mengembangkan model manajemen pembelajaran bagi guru sains sekolah dasar. Yang kedua, menganalisis pengaruh kompetensi profesional guru terhadap manajemen pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis pengaruh public mean terhadap perilaku mengajar guru atau behavior toward teaching. Hipotesis yang dapat dirumuskan dari model tersebut adalah H1, kompetensi profesional guru berpengaruh positif terhadap manajemen pembelajaran. H2, manajemen pembelajaran berpengaruh positif terhadap inovasi pembelajaran. H3, public mean berpengaruh positif terhadap behavior toward teaching. H4, inovasi pembelajaran berpengaruh positif terhadap perilaku mengajar guru. H5, perilaku mengajar guru berpengaruh positif terhadap kualitas manajemen pembelajaran. H6, kualitas manajemen pembelajaran berpengaruh positif terhadap peningkatan kompetensi dan hasil belajar peserta didik. Hasil analisis SEM menunjukkan bahwa public mean memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap behavior toward teaching, dan model yang dikembangkan memiliki tingkat kecocokan yang baik dengan data empiris. Desain dan prosedur penelitian. Yang pertama, desain Research and Development atau R&D yang dipadukan dengan Structural Equation Modeling atau SEM. 02, instrumennya terdiri survei 151 pertanyaan, skala Likert 5 poin, 1 sangat tidak setuju. Samplingnya terdiri atas 30 guru IPA SD berasal dari 20 sekolah di Provinsi Roi Et, Thailand. Analisis, yang keempat, analisis menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. Variabel penelitian dan tahap analisis SEM. Tahap analisis SEM terdiri atas 1. Menyusun model konseptual berdasarkan teori. Tahap 2. Menyusun dan validasi instrumen penelitian. Tahap 3, mengumpulkan data melalui kuesioner. Tahap 4, menguji model pengukuran dalam kurung CFA, validitas dan reliabilitas konstruk. Tahap 5, menguji model struktural, hubungan antara variabel laten. Tahap 6, menguji goodness of fit model. Kemudian tahap terakhir 7, menginterpretasikan koefisien jalur dan menarik kesimpulan. Variabel penelitian terdiri atas 3. Yang pertama, variabel eksogen, di mana kompetensi profesional guru, public mean. Variabel mediasi, behavior toward teaching, dan innovation in learning management. Variabel endogen, yaitu learning management model atau model manajemen pembelajaran guru sains. Profil responden dan hasil utama penelitian. Responden valid 300 guru IPA SD yang berasal dari 20 sekolah di Provinsi Roi Et, Thailand. 100% bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan mengisi kuesioner secara lengkap. 5 PT skala Likert 1-5 poin. Penelitian berhasil mengembangkan model manajemen pembelajaran bagi guru IPA sekolah dasar yang terdiri atas 6 komponen utama, yaitu
teacher profesional kompeten, vulnerable Profil responden dan hasil utama penelitian. pembelajaran, motivasi dan perilaku mengajar sehingga menjadi model yang komprehensif. Responden dan hasil utama penelitian. Responden valid terdiri atas 300 guru IPA SD berasal dari 20 sekolah Provinsi Rakyat Thailand. 100% bersedia berpartisipasi dalam penelitian dan mengisi kuesioner secara lengkap. 5 PT skala Likert 1-5 poin. Penelitian berhasil mengembangkan model manajemen pembelajaran bagi guru IPA sekolah dasar yang terdiri atas 6 komponen utama, yaitu teacher professional competence, kemudian vulnerable truths, teacher spirit, innovative learning management, public mandate motivation, dan learning management behavior. Hasil ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan tidak hanya berfokus pada kompetensi guru, tetapi juga mengintegrasikan aspek inovatif pembelajaran, motivasi, dan perilaku mengajar sehingga menjadi model yang komprehensif. Selanjutnya, terima kasih Bapak Larahamani. Selanjutnya kami persilakan untuk Ibu Mulyani untuk melanjutkan pemaparan materi presentasi kelompok kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi hari ini, yaitu tingkat penilaian guru, tabel tingkat opini tentang manajemen pembelajaran guru sains. Nah, rata-rata penilaian guru terhadap model adalah 4,08 kategori baik, menunjukkan nilai tertinggi diperoleh pada learning management behavior sama dengan 4,24. Hasil ini menunjukkan bahwa guru memberikan respon positif terhadap model yang dikembangkan sehingga model memiliki tingkat penerimaan yang tinggi. Evaluasi kualitas model. Model evaluasi berdasarkan 4 standar. Yang pertama, feasibility means 4,34, utility 4,61, propriety 4,77, accuracy 4,86, menunjukkan overall mean sama dengan 4,64, very good. Seluruh aspek memperoleh kategori sangat baik, terutama aspek accuracy sehingga model dinilai layak diterapkan dalam pembelajaran. Perbandingan sebelum dan sesudah pelatihan. Tabel pertama, kualitas model manajemen pembelajaran guru IPA Sains sesuai dengan standar Komite Gabungan tentang Evaluasi Pendidikan. Item penilaian yang pertama standar kelayakan, kedua standar kegunaan, ketiga standar kepemilikan, keempat standar akurasi gabungan. Sebelum kegiatan acara tingkat kualitas model SD, XY menunjukkan 4,34, 0,949 bagus. Standar kegunaan 4,34, 0,42 sangat bagus. 3 standar kepemilikan 4,77, 0,34 sangat bagus. Standar gabungan akurasi gabungan 4,86, 0,34 sangat bagus. Tabel keempat, hasil perbandingan keterampilan aktivitas pembelajaran sains guru sains sekolah dasar. Original acara N, XYSD sebelum acara. Setelah acara tersebut signifikan statistik pada gambar tingkat 0,05. Sebelum penerapan model, means garis miring rata-rata sama dengan 43,80 menunjukkan sesudah penerapan model. Means garis miring rata-rata sama dengan 53,80. Perbedaannya signifikan dalam kurung P kurang dari 0,05. Hasil membuktikan bahwa model pembelajaran mampu meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran IPA. Hubungan antara variabel.
Semua variabel memiliki hubungan positif dan signifikan. Contoh, public minded motivation, learning management behavior sama dengan 0,947. Teacher spirit, innovative learning sama dengan 0,929. For Nobel Trans, public minded motivation sama dengan 0,953. Hubungannya yang sangat baik, yang sangat kuat menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi, motivasi, dan inovasi guru saling mendukung dalam meningkatkan perilaku manajemen pembelajaran. Pengaruh antara variabel. Persamaan struktural menunjukkan bahwa inovatif learning management merupakan faktor yang paling kuat memengaruhi learning management behavior. Model mampu menjelaskan 98,9% variasi perilaku manajemen pembelajaran guru atau R kuadrat sama dengan 0,989. Nilai R kuadrat yang sangat tinggi menunjukkan kemampuan prediksi model yang sangat kuat. Namun nilai yang mendekati 100% juga perlu dikaji lebih lanjut karena dapat mengidentifikasikan adanya hubungan yang sangat tinggi antara variabel. Kesesuaian model. Nilai goodness of fit S kuadrat garis miring DF sama dengan 3,47. GFI sama dengan 0,92. AKFI sama dengan 0,90. Critical N sama dengan 263. Model dinyatakan sesuai dengan data empiris. Indikator C menunjukkan bahwa model penelitian memiliki validitas yang sangat baik sehingga hubungan antara variabel dapat dipercaya. Fokus pembahasan. Model yang dikembangkan telah sesuai dengan data empiris berdasarkan hasil struktural equation modeling atau SEM. Model menunjukkan kecocokan yang baik dengan nilai X kuadrat garis miring DF sama dengan 3,4654. GFI sama dengan 0,92. AKFI sama dengan 0,90 dan critical N sama dengan 263 sehingga dapat digunakan sebagai model pengembangan manajemen pembelajaran bagi guru IPA sekolah dasar, sehingga terdapat hubungan hasil statistik dengan tujuan penelitian, sehingga pembahasan tidak hanya menjelaskan angka, tetapi juga makna dari model yang dikembangkan. Makna temuan penelitian, guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik, semangat mengajar, kemampuan menggunakan inovasi pembelajaran, dan motivasi untuk melayani kepentingan publik akan memiliki perilaku manajemen pembelajaran yang lebih efektif. Guru juga lebih mampu mengelola kelas, merancang pembelajaran, mengembangkan media, serta mengevaluasi hasil belajar siswa. Model pembelajaran yang dikembangkan. Model terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, engagement, 2, survey, 3, justification, 4, detailed explanation, 5, evaluation. Model ini dikembangkan berdasarkan teori Joyce and Calhoun dan berbagai konsep pengembangan model pembelajaran sehingga memiliki dasar teoritis yang kuat. Hubungan antara variabel, innovative learning management, dan public minded motivation memberikan pengaruh langsung terhadap learning management behavior. Selain itu, model mampu menjelaskan 94,5% variasi inovasi learning management dan 94,1% variasi public minded motivation. Inovasi pembelajaran dan motivasi sosial merupakan faktor penting dalam meningkatkan perilaku mengajar guru. Model dapat digunakan untuk meningkatkan kompetensi guru IPA, mengembangkan pembelajaran abad ke-21, meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran, memperkuat literasi sains siswa, mendukung pengembangan profesional guru secara berkelanjutan. Hasil penelitian memberikan manfaat praktis bagi guru, sekolah, dan pengembangan kurikulum. Kelebihan. Oke, terima kasih banyak Ibu Ya, Mulyani sama-sama. atas paparan presentasinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami.
Oke, selanjutnya kelebihan dari jurnal J12 ini, yaitu yang pertama itu menghubungkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian menjelaskan makna dari SEM secara jelas. Yang ketiga, menunjukkan kontribusi model terhadap pembelajaran abad ke-21, memberikan implikasi praktis bagi peningkatan kompetensi guru, dan mendukung argumen dengan berbagai referensi ilmiah terbaru. Meskipun tadi ada kelebihan, tetapi setelah dievaluasi, setelah direview, ternyata terdapat beberapa kelemahan dari jurnal ini. Yang pertama itu, pembahasan lebih banyak menekankan manfaat model daripada membahas keterbatasan penelitian. Kemudian penulis belum menjelaskan kemungkinan perilaku guru. Penulis belum menjelaskan kemungkinan faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku guru. Kemudian dampak model terhadap hasil belajar siswa belum dibahas secara langsung. Generalisasi hasil masih terbatas karena penelitian hanya dilakukan pada guru di satu provinsi, yaitu di Provinsi Roet, Thailand. Jadi dari kelemahan ini, pembahasan akan menjadi lebih kuat apabila penulis membandingkan hasil penelitian dengan lebih banyak studi yang memiliki temuan berbeda, serta menguraikan keterbatasan penelitian secara lebih mendalam lagi. Kesimpulan utama jurnal. Penulis menyimpulkan bahwa penelitian berhasil mengembangkan model manajemen pembelajaran bagi guru IPA sekolah dasar yang terdiri dari 5 tahap, yaitu engagement atau keterlibatan, survei, justification, kemudian detailed explanation atau penjelasan terperinci, dan yang terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Model ini mengintegrasikan beberapa komponen penting, yaitu kompetensi profesional guru, kemudian Four Noble Truths, semangat guru atau teacher spirit, inovasi pembelajaran, inovatif learning management, dan terakhir itu adalah motivasi kepedulian publik atau public mandate motivation. Jadi dari kesimpulan ini, hasil analisis juga menunjukkan bahwa public mandate motivation dan inovative learning management berpengaruh langsung terhadap learning management behavior, dengan model mampu menjelaskan sekitar 98,9% variasi perilaku manajemen pembelajaran guru. Evaluasi artikel kelebihan dan kekuatan. Topik penelitian, kelebihan dan kekuatan, topik penelitian relevan, jurnal membahas pengembangan model manajemen pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru IPA sekolah dasar. Kemudian yang kedua, analisis data kompresif. Menggunakan analisis statistik yang lengkap seperti structural equation modeling atau SEM, uji rata-rata dan standar deviasi masih di kelebihan tadi, Umi. Oke, saya ulangi. Yang pertama, topik penelitian relevan. Jurnal membahas pengembangan model manajemen pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21, khususnya untuk meningkatkan kompetensi guru IPA sekolah dasar. Yang kedua, analisis datanya itu kompresif, menggunakan analisis statistik yang lengkap seperti structural equation modeling atau SEM, uji rata-rata dan standar deviasi, sehingga hasil penelitian lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian metode penelitian tepat, menggunakan metode research and development yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengembangkan dan menguji model pembelajaran. Yang keempat, model praktis dan sistematis, menghasilkan model pembelajaran dengan 5 tahap, engagement, survey, justification, detailed explanation, evaluation, yang mudah diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran IPA. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap dunia pendidikan, memberikan alternatif model pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi profesional guru, inovasi pembelajaran, dan kualitas manajemen pembelajaran di sekolah dasar. Evaluasi kelemahan dan penilaian akhir dari artikel ini. Ruang lingkup penelitian terbatas.
Sampel penelitian hanya melibatkan 300 guru dari Provinsi Roe Thailand, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan ke wilayah atau negara lain. Kemudian fokus pada persepsi guru. Evaluasi keberhasilan model lebih banyak didasarkan pada data kuesioner dan persepsi guru, sementara dampaknya terhadap hasil belajar siswa belum diukur secara langsung. Yang ketiga, keterbatasan penilaian kurang dibahas. Penulis belum menguraikan secara mendalam keterbatasan penilaian maupun faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi efektivitas model. Jadi penilaian secara keseluruhan, jurnal ini memiliki kualitas yang baik karena didukung oleh landasan teori yang kuat, metode penelitian yang sistematis, serta analisis data yang kompresif. Model yang dikembangkan berpotensi menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di sekolah dasar. Namun, penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa masih diperlukan untuk memperkuat validitas dan penerapan model tersebut. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah tadi presentasi materi diskusi dari kelompok kami. Semoga presentasi kelompok kami ini dapat bermanfaat bagi semua. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama memandu kegiatan terdapat kekurangan. Sebelum kami akhiri, saya akan memberikan satu bait pantun lagi. Bunga kenanga di atas meja. Cakep. Harum baunya sangat menyegarkan. Cakep. Presentasi kelompok sudah berakhir. Semoga bisa menjadi bekal yang berharga. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.